Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Sabila Hayati. Jadi di sini saya akan membahas materi tentang matematika tentang integral tentu. Yuk, langsung aja ke pembahasannya. Awal mula integral tentu itu adalah dari menghitung luas daerah di bawah kurva. Kalau misalkannya nih, kalian punya fungsi konstan y sama dengan fx, otomatis fungsi konstan itu kalau misalkan kita buat grafik dia akan lurus seperti ini. Dan kalau misalkan kalian mau hitung luas daerah di bawahnya yang saya arsir ini, berarti kalian cukup pakai luas persegi panjang. Terus kalau misalkan kalian punya fungsi linear seperti ini, dan yang ini juga kalian punya fungsi linear, terus kalian pengen hitung luas daerah di bawahnya. Kalau bentuknya seperti ini, kalian bisa dengan mudah menggunakan luas trapesium atau menggunakan luas segitiga. Bentuknya seperti ini, dia nggak karuan gitu, bentuknya kayak gunung ya kan. Terus kan kalian pengen hitung luasnya nih. Oke, caranya akan saya kasih tahu. Misalkannya nih, kalian punya kurva y sama dengan fx yang ini kan. Terus kalian ingin menghitung luas daerah di bawahnya, yaitu dari A sampai B. Nah, terus gimana ya cara hitungnya? Kita bisa menghampirinya dari poligon-poligon seperti ini. Jadi kita membentuk banyak persegi panjang, di mana persegi panjangnya itu dibagi lebarnya sama, yaitu namanya delta x. Namun berbeda itu adalah tingginya. Nah, tingginya itu namanya fxi. Nah, dari sini kan kalau misalkan luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar. Nah, kan tadi kita udah definisiin lebarnya itu delta x dan panjangnya itu fxi. Maka jadinya luas satu poligon ini tuh fxi dikali delta x. Nah, dari sini kan kalau persegi panjang rumus luasnya panjang kali lebar. Terus karena kita udah definisiin kalau lebarnya itu delta x dan panjangnya itu fxi, berarti luas satu persegi panjang itu jadinya fxi dikali delta x, karena persegi panjangnya ada banyak, dari ujung sini sampai ujung sini kita bagi jadi banyak banget. Nah, jadi nanti kita jumlahin semua luasnya jadi persegi panjang yang satu luasnya berapa, persegi panjang kedua berapa, sampai persegi panjang ke n itu luasnya berapa. Kalau misalkan kita singkat itu, kita jadiin notasi sigma. Jadinya sigma i sama dengan 1 sampai n dari luas persegi panjangnya atau fxi dikali delta x. Nah, gitu. Nah, lanjut. Kalau semakin banyak kotak atau semakin banyak persegi panjangnya, maka ruang kosong jadi semakin tertutupi. Maksudnya gini, kalau misalnya di sini kan kalau kita cuma kotak-kotak gini kan masih banyak ruang kosong kan? Ada di sini, ada di sini, ada di sini, dan seterusnya. Kalau misalkan kita bikin kotaknya itu makin banyak, dengan otomatis kan delta x-nya makin kecil. Nah, otomatis kalau misalkan dia makin banyak, makin menyempit sampai yang ruang kosong ini akan makin tertutupi, sehingga kita gunakan limit n menuju tak hingga. Artinya n menuju tak hingga itu semakin banyak kotak sampai kontaknya itu menuju tak hingga jumlahnya. Terus dari jumlah luas semua kotak jadinya limit n menuju tak hingga. Tadi kan luas semua kotak ini kan ya rumusnya sigma i sama dengan 1 sampai n fxi dikali delta x. Terus dari sini itu muncullah notasi baru atau kita namakan integral tentu. Nah, dari limit sigma ini itulah jadi notasi integral a sampai b. Tadi kan ujung kiri sama ujung kanan a sampai b kan, maka dia integral a sampai b. Terus fxi nya ini jadi fungsinya atau si kurva tadi ini, dan delta x itu adalah dx. Nah, gitu. Nah, jadi terciptalah bahwa notasi integral tentu itu adalah seperti ini. Cara bacanya adalah integral tentu dari fx terhadap x dengan batasan a sampai b. Nah, gitu teman-teman. Cara soal ini menggunakan limit jumlah Riemann atau definisi integral tentu yang tadi kita bahas. Oke. Berarti yang pertama kita harus lakukan, kita harus cari tahu dulu delta x-nya itu. Delta x itu rumusnya b kurang a per n. Kalau di soal kita bisa tahu a-nya itu kan yang bawah 0, b-nya itu yang atas, berarti 2, dan fungsinya itu adalah 2x ditambah 3. Kemudian berarti delta x-nya itu 2 kurang 0 per n. Nah, n-nya biarin aja, karena n itu artinya jumlah kotak, sehingga 2 per n. Lalu kita cari dulu xi-nya. Nah,
fxi ini gunanya untuk mencari fxi. Jadi sebelum kita dapatkan fxi, kita harus peroleh dulu xi-nya. Xi itu rumusnya A ditambah delta x dikali i. A-nya itu 0 ditambah delta x nya itu 2 per n dikali. Jadi hasilnya 2i per n. Karena kita udah dapat xi nya, sekarang kita cari fxi nya. Berarti fxi nya itu adalah jadi 2 dikali 2i per n ditambah 3 sama dengan 4i per n ditambah 3. Terus kalau udah lagi, sekarang kita masuk ke jumlah semua kotak atau notasinya itu adalah Rn. Berarti sigma i sama dengan 1 sampai n dari fxi dikali delta x. Terus berarti sigma i sama dengan 1 sampai n. fxi nya itu kan kita kurungi ya. Jadi 4i per n ditambah 3 dikali delta x nya itu 2 per n. Selanjutnya 2 per n ini kan nggak punya i ya, kita bisa keluarkan dari sigmanya. Berarti jadi 2 per n seperti ini. Kemudian karena ini sigmanya untuk mereka semua, kita bagiin satu-satu. Jadinya i sigma sama dengan i1 sampai dengan n dari 4i per n ditambah sigma i sama dengan 1 sampai dengan n dari 3 gitu. Terus 2 per n nya tetap. Nah ini yang selain dari i kita keluarkan dari sigma. Jadi gini, ditambah kalau ini kan 3 nggak punya i sama sekali. Buat menghilangkan sigmanya itu adalah dengan cara kita kalikan dengan n. Lalu 2 per n, 4 per n sigma i itu jadinya n ditambah 1 per 2 ditambah 3 n gitu. Dari sini terus kalau ada yang bisa dicoret, kita coret. Selanjutnya dari sini kita bisa lanjutkan, berarti kan 2 per n, 2n ditambah 2 ditambah 3n gitu. Sehingga 2 per n jadinya dikali 5n ditambah 2 gitu. Terus kita kalikan jadinya 10n ditambah 4 per n. Jadi atas sama atas, bawah sama bawah. Ini kan per 1 ya. Terus kalau udah langkah terakhir, berarti integral 0 sampai 2 dari 2x ditambah 3dx itu sama dengan limit dari Rn yang tadi. Yang ini semua berarti kan hasilnya ini berarti limit menuju tak hingga 10n ditambah 4 per n. Kalau misalnya untuk limit menuju tak hingga itu, kalian bisa melihat dari pangkat tertinggi n-nya. Di sini kan n pangkat tertingginya itu 1 ya kan. Terus abis itu kalian ambil konstituennya, berarti konstituennya yang ini kan 10. Kita tulis yang di bawah itu 10 per 1 sama dengan 10. Berarti jawabannya 10. Nah selesai deh, kita udah dapat. Ternyata integral dari 0 sampai 2 kali tambah 3 adalah 10. Nah, itu tadi penjelasan tentang integral tentu dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.